Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada siang hari ini. Shalom. Haleluya. Apa kabar kita siang hari ini? Haleluya, baik Tuhan. Haleluya, luar biasa kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau kita boleh dipertemukan berkumpul lagi di tempat ini. Ini bukan karena kebiasaan kita, tapi ini karena kerinduan kita untuk memuji dan bersabda nama Tuhan. Saat ini saya mengucapkan selamat datang kepada tim yang dari Jakarta, Pastor Joshua bersama tim dan semua yang sudah hadir dan yang mengikuti live melalui Facebook. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Saya mengenal dengan kasih Bapak Pendeta Pembantu Budi Shono untuk berdoa. Shalom, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan duduk kepala. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang senantiasa memelihara kami sepanjang perjalanan hidup kami. Dan lebih siang hari ini ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami di tempat ini untuk bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berarti kami masing-masing seberapa banyak kami yang hadir siang hari ini, baik onsite maupun online. Tuhan, urapi kami dengan pengurapan yang daripada-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu melalui kuasa Roh Kudus membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati kehadiran sepanjang kebaktian kami siang hari ini. Mereka yang masih dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan damai sejahtera, sehingga mereka bisa bersekutu bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan saudara seiman. Berarti hamba-hamba-Mu yang Kau siapkan siang hari ini untuk melayani Engkau, baik itu song leader, backup singer, pemain musik, multimedia, dan lebih hamba-Mu yang Kau siapkan siang hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Berarti mereka masing-masing dengan pengurapan yang baru yang dari surga. Biarlah pengurapan membawa pelayan-pelayan siang hari ini masuk lebih dalam lagi, lebih dekat dengan Engkau, supaya ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, kami merasakan hadirat-Mu, sebab Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Dan lebih hamba-Mu yang Kau siapkan siang hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, secara khusus kami berdoa, biarlah urapan-Mu, pengurapan yang baru, yang dari surga, hikmat akal budi yang daripada-Mu, pewahyuan, nubuatan, dan marifat, biarlah semuanya Engkau berikan kepada hamba-Mu siang hari ini, supaya apapun yang ada di dalam isi hati-Mu yang ingin Engkau berikan kepada kami, Engkau nyatakan melalui hamba-Mu. Segala kuasa kegelapan roh-roh kuasa hingga dan coba-coba merongrong dan mengganggu kebaktian kami siang hari ini, kami satukan hati kami dan kami keluar dari tempat-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu sendiri ya Tuhan yang akan melingkupi dan menaungi kami sepanjang kebaktian siang hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Kami buka ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat duduk Bapak Ibu. Sehingga persiapkan hati kita mau tinggalkan segala yang menghambat dalam hati dan pikiran kita. Kita mau datang dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih.
bersukacita? Mari kita tos kiri kanan katakan bersukacita. Setiap hari
Amin Tuhan. Amin Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang lebih tahu setiap apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi Tuhan pergumulan dalam kehidupan kami. Satu hal kami mau luaskan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus bekerja melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, membangkitkan semangat yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau harapan yang pasti dalam hidup kami. Kami percaya bahwa pengharapan kami tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Engkau sumber segalanya Tuhan. Engkau sumber segalanya. Roh Kudus ambil alih ibadah ini sampai pada akhirnya. Pakai dan urapi hamba untuk menyampaikan suara Tuhan, untuk menyampaikan kehendak Tuhan, untuk menyampaikan hal-hal yang baru bagi kami Tuhan. Urapan khusus menjadi bagian atas hamba-Mu Tuhan, sehingga kuasa, hikmat, otoritas Allah menjadi bagian atasnya Tuhan. Kami mau diingatkan, kami mau ditegur, kami mau dinasehati, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami mau maju Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi sampai kepada jemaat Tuhan, semua kami yang hadir saat ini Tuhan. Engkau sertai, urapi kami, beri kami Tuhan hati dan telinga Tuhan yang menjadi seorang hamba, seorang murid, jika kami mau mendengar dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas. Shalom. Shalom. Oke, ya, mari kita sama-sama sekali lagi salam kenal. Perkenalkan, nama saya Joshua. Saya dari Jakarta, dari Bekasi, dari Indonesia. Dan baru sampai di tempat ini tanggal 3 Februari. Dan kami akan kembali ke Indonesia nanti hari Rabu minggu depan. Nah saudara, hari ini kita masuk dalam firman Tuhan. Mari saya undang kita buka sama-sama di Amos 9 ayat yang ke-13. Amos 3:19. Oke. Amos 9. Betul. Amos 9 ayat 13. Amos 9 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Saudara, saya diminta share di tempat ini dengan tema lawatan revival. Saudara, saya percaya dan saya tahu pasti lawatan selalu datang dengan cara yang kita nggak bisa duga. Firman Tuhan mengatakan apa yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah saudara dengar, yang nggak pernah saudara bayangkan, itu yang Tuhan sediakan. Saudara, selama itu masih dengan pola, selama itu masih dengan pengertian manusia, itu bukan lawatan. Tapi kalau itu udah out of your mind, saudara, kita bahkan nggak paham, kita nggak ngerti, tapi tiba-tiba boom, 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 itu pasti Tuhan. Saudara, kami ini pergi ke Amerika ini saya bisa katakan mendadak. Pergi ke Amerika kok mendadak gitu ya, gaya banget ya. Tapi saya bisa katakan kami ini nggak punya rencana kok ke sini. Kami ini nggak punya plan. Saya ini baru dari Amerika, dari Seattle, itu bulan Juni. Jadi saya berpikir kami nggak ada plan buat dalam 6 bulan, dalam 7 bulan balik lagi ke Amerika. Saya rasa cukup jauh lah ke Amerika. Tapi tiba-tiba di akhir tahun 2025, kami dapat undangan masuk ke White House. Dan secara mengejutkan, masuknya persis di tanggal ulang tahun saya, saudara, 4 Februari kemarin. Jadi menurut saya ini nggak mungkin kalau bukan Tuhan. Dan singkat cerita, kami plan semuanya cepat, singkat, dan padat. Maka sampailah saya ke tempat ini. Makanya secara gaya juga cuma 1 minggu terus pulang lagi, saudara. Ada kerjaan banyak di Indonesia.
Tapi undangan masuk ke White House menurut saya terlalu luar biasa untuk kita tinggalkan. Jadi saya berangkat White House, ada beberapa acara, isi beberapa gereja. Hari Rabu udah pulang lagi ke Indonesia, saudara. Tapi saya tahu pasti kalau dari Tuhan, pasti sifatnya cepat, pasti sifatnya tak terduga. Bilang ke kiri kanannya, cepat dan tak terduga. Sebelum kita masuk balik ke Amos 9 ayat 13, saya mau ajak untuk kita sama-sama belajar seberapa cepatnya Tuhan bekerja. Bilangan 17 ayat 2. Bilangan 17 ayat 2. Saudara, kita ini harus mengerti jalan Tuhan. Kita memang tidak selalu mengerti cara Tuhan, tetapi kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Bilangan 17 ayat 2. Nanti saudara bisa baca di rumah sampai akhir. Ini adalah kisah setelah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Bilangan 16 menceritakan hari itu saudara-saudara Musa, yaitu Korah, Datan, dan Abiram, mereka berkata, kenapa harus kamu yang memimpin? Kenapa harus Harun yang memimpin? Kami juga sama kok. Kami juga keluarganya Musa. Kami juga saudaranya. Mereka ini omnya Musa. Saya juga bisa dengar suara Tuhan. Kenapa harus lewat Musa? Maka firman Tuhan mengatakan di Bilangan 17 ayat 1, saudara bisa baca dari 1 perikop. Maka firman Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk sampaikan kepada 12 suku, biar setiap suku masing-masing ambil satu kayu. Kayu ini melambangkan satu tongkat perjalanan, satu tongkat otoritas. Setiap suku pilih satu kayu yang menurutmu paling sakti dari pohon yang paling bagus. Kamu desain sebagus mungkin, kamu buat semenarik mungkin, dan kamu hadapkan di hadapan Tuhan. Dan hari itu 12 suku mereka kumpulkan dan mereka harus tulis nama mereka masing-masing. Tulis nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi tulis nama Harun, ada Yehuda tulis, Efraim tulis, dan orang yang kupilih tongkat orang itu akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan kepada kamu, sehingga apa? Tidak usah kudengar. Saudara, yang pertama, Tuhan itu suka memanifestasikan kekuatannya. Tuhan suka menunjukkan kekuasaannya. Buat saya, salah satu kami berangkat ke Amerika, saya hitung-hitung semua expenses. Saudara tahulah pengeluaran ke Amerika itu luar biasa, saudara. Kami pergi sekeluarga, ada 2 anak-anak kami, dan saudara tahu itu tiket seberapa. Dan begitu berangkat anak saya demam. Di tengah pesawat keluar ruang, ternyata campak, saudara. Baru cicitnya kena 3 hari kemudian, adiknya pasti ketularan juga, campak kan nular. Saya bilang baguslah sekalian dari kecil sudah semua campak selesai. Puji Tuhan papa mamahnya udah kena campak, kalau nggak lucu saya khotbah merah-merah juga. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan pasti tetap buka jalan. Anak saya campak di Amerika, saudara bisa bayangkan kan? Orang lain campak di mana? Indonesia ini campaknya di Amerika, nggak main-main. Tapi saya percaya Tuhan tetap akan menunjukkan kekuatan. Kata orang 13 hari, 8 hari baru sembuh. Anak saya hari ini udah jalan-jalan. Bahkan anak saya yang kemarin kena, sekarang ngadem di salju, karena panas katanya. Selama berapa hari demam, sekarang ngadem di salju, panas katanya. Dan saya melihat Tuhan adalah sungguh tetap Jehovah. Firman Tuhan mengatakan, Bilangan dikatakan, mereka semua tongkat-tongkat itu harus ditaruh di hadapan Tuhan. Saudara, kau mau lihat mujizat, pastikan dirimu ada di hadapan Tuhan. Kau mau lihat lawatan Tuhan, kau mau lihat percepatan, pastikan hidupmu tinggal di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, keesokan harinya tongkat Harun dari keturunan Lewi bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuah. Saudara, ini percepatan ini. Lawatan pasti sifatnya mendadak, engkau gak bisa kontrol, dan tiba-tiba sesuatu yang sangat singkat, sesuatu yang sangat cepat tiba-tiba terjadi. Saudara, saya mau bersaksi buat setiap saudara. Ini ada satu tempat yang dipercayakan kepada kami. Kalau di Amerika mungkin bentuknya gereja seperti ini ya. Kalau di Indonesia banyak mall. Dan kami ini dapat satu
satu tempat di satu mall seperti itu, dan ownernya datangi kami dan berkata, Pak, tolong buka gereja, buka pelayanan. Orangnya cinta Tuhan juga, pasti kalau ada pelayanan, kalau ada gereja, pasti mallnya diberkati Tuhan. Saya katakan, ya amin Bu. Singkat cerita kami keliling-keliling, dan menurut saya karena pelayanan kami cukup besar, kami renovasi lapangan parkirnya Bapak Ibu. Jadi gedung parkir di lantai 3 kami renovasi jadi tempat parkir, jadi tempat ibadah dari tempat parkir. Singkat cerita 1 tahun, 2 tahun, dan ini yang namanya mujizat buah badam, mujizat dalam semalam Bapak Ibu. Tiba-tiba satu kali kami diundang sama owner untuk datang, dan kami datang, dan singkat cerita undangannya sebenarnya undangan biasa, undangan makan, undangannya biasalah, ngobrol, fellowship dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba ownernya ini nanya, Pak Joshua, menurut Bapak mall ini tuh yang kurang apa? Kenapa masih sepi? Beliau nanya. Saya katakan, iya Bu, menurut saya begini, begitu, pintu masuknya begini, begitu. Dan tiba-tiba ownernya ini berkata, wih, kamu ini bisa lihat sesuatu yang kami nggak bisa lihat. Ayo, kita pindah dari tempat makan, dari makan bakmi, Bapak Ibu. Ayo masuk ke kantor. Saya bilang, oke, kita masuk kantor. Oke, saya nggak punya persiapan lain. Oke lah, mari kita datang sama-sama. Kami masuk ke kantor, semua manajernya dipanggil, Bapak Ibu. Manajernya semua dipanggil. Ingat, baru 2 tahun yang lalu, saya ini cuma salah satu tenan yang nyewa di sana. Dan semua manajer dikumpulin, dengar, Pak Joshua. Siapa Pak Joshua? Pendeta mau ngomong. Oke, silakan. Saya ngomong, iya, menurut saya mallnya ini begini, begitu, ini pintu masuknya, namanya kurang besar, begini. Wah, lihat, kita ini kekurangan orang seperti ini. Semua manajer, mulai hari ini, dia jadi direktur mall ini. Saya cuma ngomong, saya pikir, saya apply kerja enggak, dalam 5 menit presentasi jadi direktur Bapak Ibu. Dan hari ini ya meskipun saya tolak secara halus, tapi tetap dibuatin kartu nama, begini, saya ini direktur mall Bapak Ibu. Ada 3 mall di bawah saya, boleh kasih tepuk tangan buat nama saya. 3 mall Bapak Ibu, bukan cuma 1, tapi 3 mall. Meskipun tetap saya bilang, Bu, saya ini hamba Tuhan, saya tetap keliling ke bangsa-bangsa, udah gak apa-apa, tetap kartu namanya disiapin. Kali singkat cerita, saya ini jelek-jelek ini jadi direktur Bapak Ibu. Dan saya cuma lihat seperti ini, Tuhan selalu suka dengan percepatan. Kalau saudara pikir yang namanya gereja itu dari 10 jadi 15, nanti turun jadi 13, nanti naik dari 20, ya pecah 10. Itu normal. Itu cara dunia, itu cara manusia. Tapi cara Tuhan pasti cara percepatan. Cara Tuhan pasti cara yang supranatural. Kita ini sukanya cara yang make sense. Kita ini sukanya dengan cara yang biasa. Saya tanya seberapa saudara yang tinggal di Amerika udah bertahun-tahun, siapa yang sudah pernah ketemu senat di Amerika? Boleh angkat tangan? Belum ada kan? Baru 1 saya ketemu senat Bapak Ibu, cuma 2 hari di Amerika. Bukan ketemu di pinggir jalan loh, ketemu di kantor, appointment. Yes. Karena saya melihat cara Tuhan pasti cara supranatural. Kami ketemu, kami ngobrol, saya sampaikan apa yang kami lakukan di Indonesia. Ujungnya yang gak lebih, pasti saya doain mereka, saudara. Saya cuma melihat kita ini terbiasa dengan cara manusia. Tapi bagaimana kalau Tuhan pakai cara yang supranatural? Saudara, saya ini gak pernah apply untuk jadi manajer, apalagi jadi direktur Bapak Ibu. Dan saya waktu setelah dilantik, saya ngomong betul ya, Tuhan itu aja. Papa saya almarhum, papa saya meninggal 3 tahun lalu. Kerja di Mulia Gelas, kalau Bapak Ibu tahu, di perusahaan kaca selama hampir 29 tahun sebelum akhirnya meninggal. 29 tahun. Saya tanya ke beberapa teman papa saya, karena teman pelayanan juga, karena saya sering ngisi di PD-nya papa saya. Saya tanya, Tante, jabatan papa saya itu paling tinggi di sini apa sih terakhir sebelum meninggal? Oh, jabatan terakhirnya manajer katanya. Manajer operasional, tapi yang paling atasnya, oke lah, hampir supervisor, tapi masih manajer kalau secara titel. Saya keluarin kartu nama, anaknya direktur. Wih, kamu bukannya pendeta? Katanya, iya, saya juga pengennya pendeta, tapi Tuhan gak pengen saya cuma jadi pendeta. Saudara, pastikan kau tinggal di Amerika dan kau tetap pakai cara supranatural. Pastikan engkau tidak pakai cara yang biasa, tetapi engkau selalu bertunas, engkau selalu berbunga, dan engkau selalu berbuah.
Saudara, kita ini sukanya jadi orang Kristen baik-baik. Yang penting hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu terserah saya. Tapi pastikan engkau selalu berbunga, engkau selalu mengeluarkan puntung, engkau selalu berbuah. Mari kita lanjut sama-sama. Bilangan 17 ayat yang ke-8. Di saat tongkat itu bertunas, maka mulai hari itu juga semua orang tahu siapa pemimpin. Waktu Harun keluar dengan tongkat yang berbunga itu, semua orang melihat, bukan cuma orang rohani yang melihat, bukan cuma orang gereja yang melihat. Semua orang dunia melihat dia disertai Tuhan. Saudara, saya berdoa ada tongkat yang berbunga itu dalam hidup. Jangan cuma orang gereja lihat, oh iya dia kalau di gereja keren sih, tapi kalau di luar biasa aja. Itu saudara belum pegang tongkat yang berbunga. Tapi tongkat yang berbunga akan membuat engkau jalan ke dunia, dan mereka semua lihat engkau pasti disertai Tuhan. Amin. Saudara, saya punya satu kesaksian, ini kesaksian dan cukup lama. Kalau saudara pernah dengar, di Indonesia sempat ada gempa di Palu. Saudara mungkin pernah dengar beritanya. Mungkin itu berapa tuh, 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu. Gempa di Palu sampai tanah itu geser Bapak Ibu. Sampai tanah itu berpindah gitu ya. Jadi misalnya jalan mana tiba-tiba pindah ke sana karena tanahnya geser, bukan cuma tsunami biasa. Dan saudara tahu kabar buruknya apa? Saya itu punya restoran di Palu Bapak Ibu. Saya orang Jakarta, tapi investasi saya ada satu restorannya di Palu. Dan begitu dengar ada gempa di Palu, saya dengarnya rada telat. Saya ingat, oh iya, saya kan punya restoran di Palu. Selama 3 hari kami nggak bisa hubungi. Semua lost contact. Saya nggak tahu kabarnya gimana. Kami udah pasrah, saya coba hubungi partner saya. Partner saya bilang, wah kayaknya si restoran kita juga rata ya. Karena semua dari berita, dari apa yang masuk, semua tanah hancur-hancuran. Dan saudara tahu yang luar biasa menarik adalah setelah 3 hari kemudian sinyal mulai masuk. Dan saya dikirimin foto, kirimin video Bapak Ibu. Dia kirimin video bagaimana tanah itu hancur, rata, semua bangunan rata. Dia geser, sampai ke satu gedung. Yang restorannya nama restoran saya. Itu satu-satunya gedungnya tidak runtuh Bapak Ibu. Dan saudara tahu yang lebih menarik lagi, selama berapa hari nggak bisa buka karena air listrik nggak masuk. Setelah air dan listrik kembali nyala, omset restoran saya bukannya turun, tapi naik sampai 3 kali lipat Bapak. Kok bisa? Satu-satunya restoran di Palu yang hidup, satu-satunya restoran yang survive, cuma restoran saya. Semua orang yang mau bantu Palu, semua orang yang datang bawa bantuan, makannya di mana? Restoran saya. Semua orang lihat, semua orang berkata, ada tongkat Harun. Amin. Semua rata, semua restoran jadi rata. Kenapa yang ini berbeda? Ada nama Tuhan di atasnya Bapak Ibu. Saudara, kalau selama pandemi, ekonomimu ikut pandemi. Nanti ada resesi, nanti kesehatanmu ikut resesi. Itu nggak ada tongkat Harun dalam hidup. Nggak ada bedanya. Orang ateis juga sama ngalamin. Semua ekonomi turun, saudara turun, kesehatan turun. Saudara moodmu buruk, ya keluargamu itu turun. Ya orang dunia, orang ateis, orang gak percaya, orang marah, orang dendam juga begitu. Tapi kalau saudara adalah orang-orang yang membawa nama Tuhan, saudara pasti akan jadi orang yang berbeda. Amin. Saudara, tongkat Harun itu bisa dilihat sama semua. Hari ini apakah hidupmu bisa jadi terang dan dilihat oleh semua? Sebelum papa saya meninggal, papa saya itu sekuler mentok Bapak Ibu. Mama saya Bu Iin, Cipto, rohani sekali. Papa saya pengusaha sekuler sekali, kerja di kuliah. Jadi saya itu hidup di 2 dunia gitu ya. Satu sekuler sekali, satu pelayanan sekali. Kalau ada ujian di sekolah, papa saya bilang harus ujian, mama saya bilang udah doa aja, sisanya serahin ke Tuhan. Nah, selalu dari kecil Bapak Ibu. Konflik di rumah tidak jauh pasti tentang itulah. Papanya suruh belajar, mamanya suruh doa. Nah, konflik terjadi. Tapi saya lihat bahwa selama papa saya hidup, waktu kami mau menikah dan saya bilang, kayaknya saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Papa saya itu sampai chat ke calon istri saya yang kemudian jadi istri saya. Namanya Kesia. Kesia, suamimu itu mau jadi pendeta. Kayaknya akan miskin katanya. Ini kata papa saya, aman. Boleh nggak kamu sekolah bisnis dan kamu benar-benar kerja yang benar?
supaya nopang keluarga itu mahal. Istri saya itu dulunya IT, tapi S2-nya ngambil bisnis buat ikutin papa mertuanya, supaya takut kalau anaknya, suaminya ini jadi pendeta hidupnya miskin. Tapi saudara tahu, hari itu sebelum kami menikah saya bilang ke istri saya, "Kes, kamu benar mau menikah sama saya? Saya ini pendeta, saya nggak tahu kita mau makan apa." Dan istri saya itu yang punya iman lebih besar. Istri saya bilang, "Makan nasi pasti." Benar, sampai sekarang di Amerika juga makannya nasi. Istri saya jawab dengan gampang, ya nasi lah. Oke, nasi. Jadi kita merit lah, nikah aja kita. Saya datangin ke papa mertua saya, gantian orang tua istri saya, sama hamba Tuhan juga ya, seorang nabi gitu ya. Saya bilang, "Om, saya mau nikahin." Berhenti dulu. Saya tahu. Saya tuh mau bilang ini, saya ini pendeta, saya nggak punya uang terlalu banyak, tapi saya mau nikahin. Tapi papa mertua saya bilang, "Stop, jangan ngomong. Saya sudah dimimpikan Tuhan peristiwa ini. Kamu mau melamar anak saya, sebelum kamu ngomong saya sudah setuju duluan." Wah, ini enak kalau keluarga hamba Tuhan kan, dibelanya sama Tuhan. Padahal saya nggak punya rumah Bapak Ibu. Papa saya beliin cuma tanah. Saya bilang kalau Tuhan nggak berkatin kita bertenda. Saya bilang ada tanahnya punya. Saya bilang. Tapi sebelum papa saya meninggal, papa saya meninggal tuh 4 tahun setelah saya menikah. Ya 4-5 tahun setelah saya menikah. Papa saya sempat datang hari Sabtunya, papa saya meninggal hari Kamis. Sabtunya papa saya datang. Nah, menurut saya itu juga Tuhan. Papa saya makan di rumah saya dan papa saya bilang gini, "Jos, kamu tahu dari kami seru, dari kakak kamu yang menjadi pengusaha, dari semua kita papa yang kerja 28 tahun, kamu tahu yang paling kaya siapa? Kamu. Mobilmu paling banyak, rumahmu paling besar, keluargamu paling besar, dan paling sering keluar negeri siapa? Saya, Bapak Ibu." Dan dari situ saya tahu Tuhan membela saya. Saya masih ingat ada satu om yang berkata seperti ini. Om saya orang Kristen, tapi dia bilang seperti ini, "Kalau tentang yang lain kamu boleh tanya Tuhan, tapi soal kerjaan gak usah tanya Tuhan. Tuhan gak tahu soal duit." Dan hari itu saya tahu sekali, no. Om, kamu gak tahu apa yang kamu mau. Tuhanku tahu tentang duit. Tuhanku bahkan mengendalikan keuangan saya. Tapi sebelum papa saya pulang ke surga, papa saya melihat semua berkat Tuhan. Bahkan papa saya bilang gini, papa saya itu, maaf saya sebut angka, papa saya itu sebelum meninggal gajinya 100 juta per bulan. Karena posisinya lumayan di Indonesia ya, kalau di sini mungkin gak terlalu signifikan. Tapi 100 juta di Indonesia lumayan sekali. Tapi saudara bisa bayangkan papa saya itu di akhir hidupnya hampir setahun 2 tahun nggak keluar negeri sama sekali. Papa saya beli Starbucks saja mikir, duitnya segitu. Dan sedangkan saya bukan penyuka Starbucks dan sebenarnya nggak terlalu hobi juga naik pesawat. Tapi Tuhan bawa saya keliling ke bangsa-bangsa. Paspor anak saya udah hampir penuh Bapak Ibu. Anak saya baru umur 5 tahun tapi udah ke 16 negara, saudara bisa bayangkan. Dan saya cuma melihat dia tetap jalan, amin. Amin ya. Lawatan Tuhan itu ya dan amin. Satu hal, kata buah badang itu menyangkut satu di kitab Yeremia 1 ayat 11. Di tradisi atau mungkin saya bisa katakan di Israel, buah badang itu tanda sebagai pergantian tahun. Jadi kalau buah badang sudah berbunga, bertunas, itu artinya pergantian musim dan pergantian tahun. Nah, saya percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada musim yang harus kita ikuti. Saudara, begitu saya mau pergi ke Amerika, saya lihat, wah, weather forecast ini berkata minusan nih. Padahal harusnya Februari udah enggak, katanya seperti itu ya. Tapi ini cuaca ekstrim nih. Maka kami pakai baju yang lebih tebal, Bapak Ibu. Saudara, banyak orang gak pernah siap dengan musimnya Tuhan. Di saat musim Tuhan masuk ke jiwa-jiwa, kita masih, kita masih ngasih makan. Di saat Tuhan mau kita ngasih makan, kita asik gereja-gerejaan. Di saat Tuhan mau bikin KKR, kita malah turun ke jalan, gak nyambung. Tuhan punya musim. Kalau saudara hari ini pakai celana pendek keluar, bisa mati Bapak Ibu. Tapi di saat musim panas, saudara pakai jaket seperti sekarang, bisa mati juga. Saudara, di bulan Desember kemarin, tiba-tiba Tuhan berkata, ini saatnya turun lagi ke jalan-jalan. Bikin KKR Natal bukan yang biasa. Jangan bikin KKR-KKRan gereja-gerejaan. Tanya Tuhan, dan Tuhan bilang, kita saatnya
bikin jamuan untuk orang-orang yang terbuang. Bapak Ibu, saya bikin KKR untuk preman. Hari itu yang datang 700 preman. Saya ngeri juga Bapak Ibu. Saya ini badannya udah gede kan. Ternyata preman Ambon itu badannya lebih gede lagi dari saya. Udah tegap-tegap gitu kan preman. Mereka preman Ambon Bapak Ibu. Yang datang 600-700 orang bersama anak-anak jalanan. Kami undang mungkin anak-anak jalanan sekitar 200 orang, yang premannya sekitar 400-500 orang. Dan Bapak Ibu tahu hari itu kami baptis mungkin 100-150 orang. Ada anak-anak jalanan, mereka lihat Tuhan Yesus. Mereka lihat Tuhan Yesus. Hari itu kami bikin KKR untuk manusia silver. Kalau di Indonesia ada ya, manusia silver. Saudara yang ingat manusia silver yang dicat. Kami buat KKR untuk manusia silver. Yang paling asik Bapak Ibu, saya itu paling suka bikin KKR untuk transpuan atau waria. Waria Bapak Ibu. Kalau buat waria saya itu ganteng banget kalau menurut waria. Kalau waria itu nggak suka sama perempuan. Kalau waria itu suka sama cowok ganteng Bapak Ibu. Begitu saya khotbah mereka semua sedih. Iya, saya siap khotbah, saya bilang. Ini saatnya, memang saya dipanggil untuk saat-saat seperti itu. Itu waria yang datang 400 orang Bapak Ibu. Kalau udah altar call, kalau udah pelukin mereka, saudara coba bayangkan waria ya. Mungkin di Amerika jarang, tapi di Indonesia itu waria, saudara tahu seperti apa kan? Dan mereka dengan atribut mereka, kami pelukin, wah mereka nangis jerit-jerit. Dan hari itu nggak sampai di situ, kami juga baptis mereka sih. Amin. Satu cerita lucu ya tentang waria. Waria ini kan laki Bapak Ibu. Mereka itu kan laki. Dan mereka nggak punya uang untuk operasi seperti di sini kan. Mereka tetap laki. Tapi waktu membaptis, mereka tetap totalitas tanpa batas loh. Lebih jebur gini loh Bapak Ibu. Gitu. Mereka tetap totalitas loh mereka. Saya pikir waduh ini baptisannya kurang kencang ini berarti ya. Belum jadi laki juga ini saya bilang. Tapi selalu ada musik. Jangan sampai lewat. Jangan sampai gereja ini lewat musim Tuhan. Saudara bicara tentang lawatan, pastikan engkau selalu ada di musim Tuhan. Amin. Di saat Tuhan berkata, nah ini saatnya turun ke jalan-jalan. Nah ini saatnya kita kerja. Nah ini saatnya kau menjarah sebanyak mungkin uang. Jarah. Tapi jangan sampai kita kelewat musim. Dan saya akan tutup. Mari kita balik di Amos 9 ayat yang 13. Amos 9 ayat 13. Tongkat itu juga artinya perpindahan jubah, perpindahan pengurapan, perpindahan otoritas Bapak Ibu. Hari itu Harun manusia biasa tiba-tiba diberi jubah, diberi otoritas karena satu tongkat. Amos 9 ayat 13. Gimana caranya kita bisa masuk ke dalam lawatan terbesar? Gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam musim Tuhan yang ajaib? Saya masih punya waktu. Amos 9 ayat yang ke-13. Sesungguhnya waktu akan datang. Ini ayat yang tadi di awal saya baca. Demikianlah firman Tuhan bahwa membajak akan tepat menyusul penuai, pengirik buah anggur, penabur benih, dan gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Saudara, kita selalu sukanya berkat. Kita selalu suka kalimat akhirnya. Bagaimana kita selalu ingin gunung meniriskan anggur baru dan bukit akan kebanjiran. Kita selalu pengenin bagian akhirnya. Tapi ingat, selalu ada bagian yang harus kita kerjakan. Yes. Untuk saya pergi masuk ke White House, ada bagian yang harus saya kerjakan. Masukin paspor, minimal beli tiket pesawat. Kami tuh kalau dari Indonesia 24 jam naik pesawat sampai ke Washington. Dan anak saya itu nanya, "Kau udah sampai belum?" "Belum." Dia tidur lagi. "Kau udah sampai belum?" "Belum." Tidur lagi. 24 jam Bapak Ibu pesawat. Dan ada bagian yang harus kita. Nah bagian kita apa? Coba saudara baca satu kalimat sebelumnya. Yang pertama, pembajak tepat menyusul penuai. Bajak dulu tanahmu. Saudara mau lihat bukit-bukit kebanjiran, saudara mau lihat anggur baru diberikan, bajak dulu. Bajak itu artinya kerja keras. Saudara suka nggak suka, kita harus kerja keras. Saudara pulang dari tempat ini baru sampai nanti di Indonesia dari Jumat, berangkat Rabu sampainya Jumat. Ngeri banget emang kalau ke Amerika tuh pesawatnya ya, karena perbedaan waktu dan lain sebagainya kan.
Sampai Jumat, Jumat malamnya saya naik kereta lagi ke Blora Bapak Ibu. Karena saya ini terlanjur ada jadwal khotbah. Awalnya kan nggak tahu kalau ada undangan ke White House, kan nggak tahu awal. Dan saya harus naik kereta lagi, yes. Itu bagian dari apa? Baca. Suka nggak suka, kita ini harus baca. Suka sangat banyak kesaksian. Oh, kalau cari pengerja jangan cari orang Kristen. Alasannya banyak. Males orang Kristen. Baru doa inilah, capek lah, baru malam kudus lah, baru inilah. Pastikan kita ini jadi orang-orang Kristen yang berbeda. Kita ini raja-raja dan etalase kerajaan. Selalu saya suka sekali ada satu gereja, mungkin saya boleh sebut karena bagus, JPCC Bapak Ibu. JPCC itu selalu berkata seperti ini. Kalau dunia bisa bayar dia berapa, kita bayar 2 kali lipat. Karena ini buat raja di atas segala raja. Kalau kita kerja buat dunia segini, kalau buat gereja harus 2 kali lipat. Karena kita melayani raja di atas segala raja. Saya setuju Bapak Ibu. Banyak gereja itu tempat orang yang nggak laku di dunia. Puji Tuhan, Tuhan terima semua manusia. Menurut saya enggak. Itu betul juga, itu diterima juga. Kita harus terima dan buka pintu untuk semua orang. Tapi ingat, kita ini seharusnya memberi Tuhan yang jauh lebih baik. Amin. Harusnya kalau kita nyanyi buat dunia segini, buat Tuhan harusnya segini. Kalau kita latihan buat dunia segini, kalau latihan buat Tuhan harusnya segini. Saya suka bilang ke anak-anak youth di bawah saya selalu katakan, seandainya kamu masuk ke American Got Talent, kalau kamu masuk ke UK Got Talent, kamu latihan begini nggak? Kamu nari begini nggak? Kamu nyanyi begini nggak? Kalau kamu nyanyinya lebih, masa buat Tuhan kamu nggak kasih lebih? Ini bukan buat presiden, ini bukan buat konglomerat, ini buat yang empunya semesta. Kita beri yang lebih. Saudara pastikan kita tetap baca. Kau ada di pelayanan, baca ladang. Kau ada di sekuler, baca sekuler. Saudara mungkin yang pemain musik, yang WL, pengkhotbah, atau demikian juga saudara yang kerja sekuler, baca. Tuhan pasti berkati melalui semua alat bacamu. Amin. Tapi kata membaca dalam bahasa Ibrani juga ada satu kata yang menurut saya bagus. Baca itu artinya potong, memotong. Saudara, banyak kita ini suka malas memotong yang nggak perlu dalam hidup kita. Oke, kita punya banyak sifat yang harus dipotong, kita punya banyak sikap yang perlu dipotong, kita punya cara berpikir yang harus dipotong. Tapi ingat, ada banyak lingkungan yang harus dipotong. Sederhana Bapak Ibu, sederhana. Engkau adalah rata-rata dari 5 orang yang ada di sekeliling. Seberapa kayanya engkau, seberapa hebatnya engkau rata-rata dari 5 orang yang ada di sekeliling. Saya tanya ke beberapa anak-anak youth yang ada di bawah saya, anak-anak muda, karena saya gembala buat anak-anak muda. Saya tanya, sekarang penghasilanmu berapa? Oh enggak, saya nggak tanya gitu. Sebutkan 5 sahabatmu siapa? Ini. Sebutin penghasilan dari sahabatmu. Yang satu belum kerja kok, yang satu 1 juta, yang satu masih nganggur, punya pinjol lagi katanya gitu ya. Yang satu 5 juta ini, oke? Pasti gajimu juga segini. Saya hitung rata-ratanya. Kok tahu dia? Kamu cuma rata-rata dari 5 orang. Gak susah. Sikapmu, levelmu, standarmu, seberapa tingginya kamu, pasti kamu rata-rata dari 5 orang di sekeliling. Saya cuma mau katakan Bapak Ibu di tempat ini, pastikan kau punya circle yang benar. Kau punya lingkaran yang takut akan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, mengejar Tuhan dengan luar biasa. Engkau juga punya circle orang-orang pengusaha yang membawa engkau secara finansial juga engkau terbang lebih tinggi. Coba cek siapa aja 5 orang di sekeliling. Saya bisa katakan saya ini sampai hari ini umur 31 tahun Bapak Ibu. Saya nyentuh rokok aja nggak pernah. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena lingkaran saya nggak ada yang rokok. Jadi saya pegang rokok tuh bingung, pegangnya aja saya nggak ngerti. Kenapa? Ya teman-teman saya nggak ada yang rokok. Lingkungan saya dari dulu di gereja, Bapak Ibu saya dari mana? Dari TK, dari lahir ya mama saya udah hamba Tuhan. Gitu. Saya sekolah Kristen. Di kampus beberapa ada yang nawarin rokok, pasti udah bukan teman saya. Saya kupu-kupu, kuliah pulang. Bukan karena saya hebat, enggak. Tapi ya circle saya mas, nggak ada yang rokok. Saya nggak bisa main basket. Kenapa? Circle saya nggak ada pemain basket. Saya nggak bisa main golf karena lingkaran saya nggak ada yang bisa main golf. Tapi saya bisa main kickball.
gereja di pelayanan? Sederhana. Maka siapa engkau? Cuma ditentukan rata-rata 5 orang di sekeliling. Puji Tuhan, kakak saya pengusaha, jadi saya tetap punya usaha. Jelek-jelek ini bukan cuma direktur, saya punya 5 restoran loh Bapak Ibu. Dari tadi 1 yang lalu, saya buka lagi. Nah cuma itu, ada salah satu pameran makanan terbesar di Bandung. Itu juga punya saya loh Bapak Ibu, jelek-jelek gini. Dan saya cuma melihat kok bisa, ya lingkarannya. Lingkaran saya adalah hamba Tuhan yang punya usaha. Lingkaran saya adalah pengusaha yang takut akan Tuhan. Bukan karena saya hebat, saya punya role model. Kenapa saya suka gali firman Tuhan? Mama saya hamba Tuhan, setiap hari baca firman, setiap hari dengar khotbah. Ya itu yang saya lihat setiap hari. Pastikan kau belajar, kerja keras, tapi potong semua itu. Semua teman-teman yang suka ngomongin pendeta, potong. Semua teman-teman yang gak percaya, potong. Semua teman-teman yang gak bisa naikin iman, potong. Dan pastikan hidupmu ada di lingkaran yang tepat. 2, setelah baca, pastikan kau apa? Tuai. Firman Tuhan mengatakan pembaca akan tepat menyusul penuai. Saudara suka gak suka? Kita ini harus tetap tuai jiwa-jiwa. Saudara mau usaha, saudara mau kerja cleaning, saudara mau driver, saudara mau pastor, saudara mau gembala dari mega church, tetap bagian kita tuai jiwa-jiwa. Saya tantang setiap saudara yang ada di ruangan ini, pastikan minimal setiap minggu sekali kau turun ke jalan. Pastikan minimal 1 minggu sekali kau turun ke jalan, temui 1 jiwa di luar sana. Minimal saudara mau pakai streaming, saudara mau pakai live di sosial media, saudara mau bikin KKR, atau saudara mau manual dari 1 jalan ke jalan. Pastikan engkau tetap menuai jiwa. Kalau kau udah gak tuai jiwa, kita udah gak lagi jadi gereja ini. Saudara tahu kenapa banyak gereja yang sedang datang doang? Karena gereja dipanggil menjadi garam. Coba garam kumpul. Jadinya apa? Darah tinggi Bapak Ibu. Garam harus disebar. Saudara turun ke jalan-jalan, maka saudara gak akan punya waktu konflik di gereja. Rebutan panggung, gak ada waktu. Kenapa? Saudara panggungnya di jalan. Saya suka ada satu teman setelah KKR preman, dia buka gereja di pinggir jalan. Karena anak jalanan yang dia bawa semua bertobat 20 orang Bapak Ibu. Dan bikin KKR di pinggir jalan. Itu loh. Saudara perebutan apa? Turun ke jalan jiwanya masih banyak. Kemarin kita ke homeless di depan Martin Luther. Di depan Martin Luther itu ada beberapa homeless di sana. Kami layani jiwa-jiwa di sana. Gak usah rebutan, jadilah WL di sana. Gak akan ada yang komplain. Di gereja ini kebaktian saya nggak tahu, mungkin sekali 2 kali rebutan jadi WL susah. Nyanyilah di sana. Saya laku jadi WL di pinggir jalan. Saya kalau di pelayanan saya nyanyi aja nggak boleh, makanya diambil Bapak Ibu. Udah kamu khotbah aja, jangan nyanyi. Tapi waktu saya turun ke homeless, saya jadi WL utamanya Bapak Ibu. Jangan rebutan, tuai jiwa-jiwa. Amin. Saya percepat. Yang ketiga, pastikan kau tetap mengirik buah anggur. Saudara mengirik buah anggur, pastikan kau punya anggur yang terbaik buat. Saudara, banyak orang Kristen anggurnya itu bau basi. Dia udah gak bisa bawa yang manis di hadapan. Dia udah gak bisa bawa yang harum di hadapan. Kenapa Esther bisa menghentikan semua genocide? Kenapa Esther bisa membela negaranya? Kenapa Esther bisa membela bangsa Yahudi? Dari apa? Cawan anggur yang dia bawa untuk raja. Saudara, hari ini bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan? Masihkah Tuhan suka dengan pola hidup? Atau hidupmu udah gak bisa dinikmati dari sana? Oke, jemaat tetap mengagumimu. Oke, suami istri, anak-anakmu tetap mengagumimu. Tapi apakah Tuhan masih bisa mengagumi? Setiap kali saya pulang pelayanan, nanti sebentar lagi saya pulang dari semua trip yang ada, saya coba bilang ini, Tuhan, aku mau balik cari kamu. Selama pelayanan ke Amerika, nanti pelayanan ke luar negeri, wah semua orang minta foto, ada yang kasih berkah, ada yang bilang wah khotbahnya bagus, ini diberkati. Tapi pulang saya kembali cari. Pulang saya akan berkata, Tuhan, ujungnya bukan crowd, tapi kau.
Ujungnya bukan semua tepuk tangan, tapi saya cuma ingin menyenangkan. Saudara pastikan tetap ada anggur manis dalam hidup. Pastikan tetap ada anggur manis dalam hidup. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Dan yang keempat, kalau engkau melihat lawatan besar, engkau melihat percepatan, engkau melihat semua perpindahan, engkau melihat semua mujizat dalam semalam, pastikan engkau tetap tabur dulu. Saya lagi gak minta persembahan buat saya hari ini, karena semua sudah Tuhan cukupkan. Tapi saudara harus tahu, saudara tetap harus perhatikan. Taburlah di tempat yang tepat. Saudara bisa nabur di gereja ini, di pelayanan untuk gereja yang saudara ada hari ini. Tapi pastikan kau gak berhenti tabur dulu. Banyak orang terlalu pelit dengan hidup. Banyak orang coba hitung-hitungan dengan Tuhan. Oh ya, saya udah perpuluhan segini. Bahkan saya ketemu satu orangnya tanda Natal. Pak, kalau saya bagi perpuluhan saya jadi kebaktian setiap hari Minggu, boleh nggak Pak? Jadi setiap hari Minggu itu saya kasihnya ya sesuai perpuluhan saya dibagi 4. Kalau minggunya 4, saya bilang itu nakal. Saya bilang, kamu buat Tuhan aja hitung-hitungan. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kamu kelar kamu, saya bilang. Buat Tuhan jangan hitung. Tabur. Tabur. Waktu Tuhan suruh kami pergi ke Amerika, kami ini lagi nggak cari pelayanan dan cari persembahan. Nggak akan dari modal lah, nggak akan dari modal tiket pesawatnya itu udah 80 juta. Nah, saudara bisa bayangin nggak tiket pesawatnya? Tiket pesawatnya doang bro, belum semua yang lain, belum sewa mobil dan lain sebagainya. 80 juta tiket pesawat. Tapi saya tahu ini saatnya kita nabur buat Amerika. Ini saatnya saya berdoa untuk Amerika. Dan menurut saya nggak kebetulan di tanggal 5-nya keluar pengumuman. Ada Presiden Amerika, Presiden Donald Trump akan mengumumkan Amerika kembali kepada Tuhan. Saya dengan bangga bisa berkata itu pasti doa saya. Pasti doa Joshua yang kemarin datang ke White House itu saya bilang. Pasti gara-gara dengar doa saya itu. Karena kan Mr. Donald ini lantai 2, saya lantai 1-nya kan, dia dengar doa saya pasti. Karena saya capek-capek. Tapi saya tahu pasti Bapak harus tahu. Jangan pernah berhenti kamu. Pastikan kau tetap kerja, pastikan kau tetap menuai, pastikan kau selalu membawa buah anggur yang terbaik, dan pastikan kau nabur. Maka lawatan besar akan jadi bagianmu. Amin. Siapa yang mau melihat lawatan besar dalam hidup pribadimu dan juga bangsa ini sama-sama? Mari pejamkan matamu sebentar. Boleh saya undang dengan hormat tim musik. Kendalanya nih saya suruh-suruh. Mari boleh saya undang dengan hormat semua tim yang ada. Semua tim singer, WL. Saudara, saya sungguh percaya dan saya sungguh berdoa. Saudara datang ke tempat ini bukan cuma sekedar untuk mencari nafkah saja, tapi kau datang ke tempat ini karena sebuah panggilan ilahi Tuhan. Ada sebuah calling dari Tuhan. Tuhan mau kau berdiri bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan mengatakan, berdoalah kemana bangsa yang aku buang. Puji Tuhan kau gak dibuang ke Zimbabwe Bapak Ibu. Kau dibuang ke Amerika yang 4 musim enak dingin. Tapi pastikan kau berdoa. Pastikan kau jadi terang. Pastikan kau menjadi orang yang memegang tongkat otoritas dan memimpin bangsa ini kepada Tuhan. Saya tidak bicara tentang politik, tapi saya harus pastikan ada orang-orang benar yang duduk di kursi politik, yaitu setiap saudara yang ada di ruangan ini. Jangan sampai setiap raja-raja fasik, raja-raja dunia yang memimpin. Inilah saatnya raja-raja yang dari Tuhan memimpin tongkat pemerintahan, memimpin di gunung ekonomi, memimpin di gunung media, memimpin di gunung kesehatan, memimpin di gunung pendidikan. Maka kita akan lihat dunia diselamatkan. Bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Bagian kita apa? Belajar. Bagian kita apa? Tuai. Bagian kita apa? Naikkan yang harum di hadapan Tuhan. Dan bagian kita apa? Tabur. Sisanya lawatan itu urusan. Kapan Pak kita lihat Amerika semua berlutut dan dilawat Tuhan? Itu urusan Tuhan. Dengan cara yang kita belum pernah lihat, dengan cara yang kita belum pernah dengar, dengan cara yang belum pernah hidup. Lakukan bagian kita. Pejamkan mata. Bapak kami suruh berdoa Tuhan. Hambamu selesai, tapi kau tidak pernah selesai dengan kami. Hambamu yang berdoa untuk semua para pastoral, gereja di tempat ini, semua penatua, semua tim yang ada di tempat ini. Kami perlu kau.
Mari manifestasikan diri. Mari nyatakan. Mari jadilah Tuhan yang nyata buat kami pribadi. Bukan Tuhan kata pendeta, bukan Tuhan kata orang, bukan Tuhan kata orang Indonesia, tapi Tuhan yang pribadi yang Kau izinkan kami mengenal. Tuhan, hambamu yang berdoa sungguh buat kami mengenal hati-Mu, Tuhan. Boleh saudara kita nyanyikan lagu "Dan Ku Ingin Mengenal-Mu", Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua. Mari saudara-saudara bisa bagi berdiri sama-sama dan katakan, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang kasih yang mengelilingi-Mu. Ku harap untuk menjadi penyebab. Bersama kasih berapa yang Kau mau berkata, Tuhan, pakai aku. Mari angkat tanganmu hari ini di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang mengelilingi-Mu. Mari jadikan kami raja-raja-Mu, jadikan kami uluran tangan-Mu, Tuhan. Jadikan kami raja-raja yang memegang tongkat pemerintahan, tongkat mujizat, tongkat pertobatan. Terima kasih, Tuhan. Mari sungguh jadikan kami orang yang mengenal hati-Mu. Maka lawatan itu pasti terjadi, Tuhan. Bagian kami hanyalah menggelar karkas merah. Dan saat semua sudah disiapkan, yang percaya kehendak-Mu pasti terjadi. Kayak bawa bangsa Amerika di hadapan. Ini Efraim yang Kau cinta, Tuhan. Balikan, balikan, balikan bangsa ini kepada-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Misalkan semua dalam tangan-Mu. Dan kita masih mau lebih lagi dalam hadirat. Ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam
kami umat-umat-Mu yang mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat karya Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bertambah-tambah di dalam Tuhan. Apapun yang ada di sekitar kami Tuhan, bawa kami untuk selalu melihat kemuliaan Tuhan. Bawa kami untuk selalu melihat bahwa kedahsyatan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu yang dengan lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berdiri untuk bangsa-bangsa guna kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun beliau pergi dan berada beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Bahkan pelayanannya di Indonesia, semuanya akan diserahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab apa yang kami lakukan bagi Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kebanggaan kami, tapi semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat dulu Bapak Ibu. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi dengan sukacita. Father God, we thank you for today, Lord. We thank you, Lord, that you are here in the midst of us. Thank you for your word, Lord God, that bless us today. Thank you, Lord, that your presence is here. Your Holy Spirit is working in the midst of us. Father God, we thank you for the blessing, oh God, even for this offering and tithes that we offer to you. Bless the people, oh God, who give, oh God. To those people who have a generosity heart, oh God. Bless them more, hundredfold.
tools of blessing for them, Lord God, even for those people who were not able to give today. I release more blessing to them, oh God. Father, we thank you as we give our hearts and our lives unto you as our living sacrifice, oh God. Thank you, Lord, that you are our God, our Jehovah Jireh, our Jehovah provider, oh God, in everything, oh God. Bless these people, Lord God. Thank you, Lord God, that we give you all the glory and thanksgiving, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Terima kasih, selamat duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan masuk dalam pengumuman ibadah dan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Setiap hari pembacaan Alkitab 4 pasal, prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m. online by Zoom. Every Friday, fasting and prayer all day, dan diwajibkan bagi yang melayani ibadah minggu. Untuk hari Sabtu, 14 Februari, prayer meeting jam 6 pagi by Zoom. Dan di hari yang sama ada ibadah ucapan syukur di keluarga Simanjunta jam 12 siang untuk WL Ibu Ida Siregar. Dan untuk hari Sabtu praktis, untuk Sabtu ini diadakan jam 2 sampai jam 5 karena jam 6 gereja akan digunakan. Dan untuk Sunday service minggu depan seperti biasa di tempat ini jam 1.30, Youth Ministry dan Kids Ministry jam 2 p.m. led by Pastor Kulit Pakasi dan Miss Grace Pakasi. Dan yang untuk bertugas untuk pelayanan minggu depan Februari 15, 2026, WL Ibu Grace Pakasi, Singers Ibu Meika Tirayo, Offering Ibu Rini Sitorus, Multimedia Vita Wijaya. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan counseling, support, dan prayer bisa menghubungi Bapak Gembala kita dengan nomor yang tertera. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberi dalam bentuk apapun bisa di transfer ke Wells Fargo atau Zelle ke icfcchurch@yahoo.com. Demikian pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, semua menjadi berkat hari ini. Ada haleluya saudara sekalian. Haleluya. Ya, mereka dari Indonesia sangat bersemangat dalam kita ini. Ya, terima kasih Pastor Joshua Christian tadi terangkan bahwa beliau adalah anak kedua dari ibu. Hari ini dari berkati selama 2 hari Jumat kemarin keluarga Witeka dan juga dapat pengajaran firman dari Evangelis Bapak Rodina. Ya. Tuhan akan terus memakai pelayan yang luar biasa, ya, di mana saja beliau berada, dipanggil bangsa-bangsa, ya. Jadi apalagi ketika saudara-saudara punya ketika disampaikan di tempat di mana kita berada, maka kita juga harus apa, saudara? Membaca. Kita jatuh jiwa-jiwa. Ada haleluya? Haleluya. Ya, kita kan yang dari Indonesia dibuang ke sini kan, diberitakan Tuhan untuk datang ke sini dan kita akan berusaha untuk menjadi berkat. Ya, kemanapun kita pergi, di tempat kerja, di mungkin lagi drive, ya, atau di mana saja kita berada, ya kita mau jadi berkat. Amin. Jadi garam dan terang. Sekali lagi Tuhan memberkati, baik dari Jakarta maupun juga dari Philadelphia yang ada. Kemudian semua kita yang hadir pada hari ini, saya percaya apapun yang sudah lakukan, mari hari ini kita dibangun kembali, dibangkitkan kembali. Ya, kita bukan hanya jadi juga pembajak, tapi kita mau jadi penuai juga. Ya, tapi tadi dikatakan yang pertama kita juga harus baca dulu, artinya bekerja keras, ya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan dengan serius, sehingga kita akan melihat penuaian sesudah itu. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan saya mengundang anak-anak Sunday School dan itu bisa maju ke depan. Kita akan meningkat gereja. Engkau gembala yang benar, cek. Nanti bisa membantu. Engkau gembala. Kita makin bisa. Kau menuntun hidupku dan jalan.
kehidupan kami menjadi benih, dan dia akan terus bertumbuh dan berbuah lebat. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Manakala kami dengar firman hari ini Tuhan, biarlah Tuhan mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu, untuk terus melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan terus pakai hamba-Mu Pastor Yosua bersama dengan istri dan anak-anak dalam pelayanan mereka. Kepada saja mereka Tuhan utus, kami tahu ada api Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ada api Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Mereka melihat hal-hal yang besar, kemuliaan yang besar, dan setiap tempat yang mereka akan datangi Tuhan. Kami tahu Tuhan akan ada buah di sana Tuhan. Akan ada buah di sana, akan ada dampak di sana. Sebab nama Tuhan yang mereka muliakan, nama Tuhan yang mereka angkat. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Pemakaian Tuhan semakin dahsyat untuk pelayanan mereka. Selama mereka ada di tempat ini di Amerika Tuhan, jadikan terus mereka dapat sampai pada waktu mereka pulang. Berkati semua tim Hanai Ministry yang telah melawat Amerika, yang telah melawat kami ACFC. Begitu juga dengan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang dari Philadelphia, Tuhan memberkati mereka semua yang sudah sama-sama datang beribadah. Semua pelayan-pelayan, terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Semua yang hadir pada hari ini kami diberkati Tuhan. Kami dilawat Tuhan, yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan kekhawatiran, yang datang dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan beban hidup pada hidup dalam nama Yesus. Mereka pulang Tuhan meraih jawaban, jalan keluar, kelepasan, mujizat, kesembuhan. Sehingga biarlah kemenangan menjadi bagian setiap kami yang datang di tempat ini maupun ikuti ibadah ini lewat Facebook Live. Terima kasih dari anak sampai orang tua, semua yang melayani, dari hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, worship leader, singers, pemain musik media, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kita akan kedua tangan kita masing-masing. Terimalah anugerah dan berkat dari dalam Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, kekuatan, sukacita dari Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.